Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 kelas A dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kami untuk membangun website SHR Education. Nah, hal yang pertama kali kami lakukan adalah masuk ke dalam cpanel.shreducation.com dan masukkan username dan passwordnya dan kita langsung login. Setelah login kita langsung turun ke bawah dan kita harus menginstal WordPress kepada website kita. Ya, kita harus ke bawah dulu dan kami menginstal di Softaculous App Installer dan klik WordPress. Setelah itu kami menginstal dan kemudian kami mengisi form yang diperlukan seperti installation URL, nama situs, deskripsi situs dan lain-lain, dan username dan password untuk admin, dan juga kami memilih tema yang digunakan untuk SHR Education. Untuk tema sendiri kami tidak menggunakan tema yang disediakan oleh pihak WordPress, namun kami mengupload yaitu template dari YouTube. Ya, dari sini kami mendapatkan template WordPress dan kami menggunakan Hestia dan kami mendownload dan nanti kami unggah dan kami terapkan pada website kami ini. Ini adalah tampilan awal dari template Hestia. Bisa dilihat agak mirip namun dimodifikasi sesuai dengan keperluan kami. Nah, setelah diinstal kami kemudian masuk ke dalam shredu.com/webadmin. Ya, dan kemudian memasukkan email di sini, username atau email address ini. Dan kami masuk sini dan pertanyaannya sekarang bagaimana kami mengunggah atau menerapkan apa yang ada di template Hestia ini ke dalam SHR Education. Caranya adalah kami ke menu themes dan kemudian kami add new themes dan kemudian kami upload themes di sini. Nah, karena website sudah selesai, jadi daripada mengambil risiko, lebih baik kita skip saja. Dan sekarang bagaimana cara kita untuk mengedit semua isi dari website ini. Nah, yang pertama itu kami membuka appearance dan kemudian kita customize yang aktif, yaitu template yang aktif, yaitu template dari Hestia, dan kita customize. Dan ya, tertampil di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita edit lagi di sini ya. Semuanya seperti site identity, kita menggunakan logonya, kita masukkan logo untuk di sini, dan juga ada tagline untuk di sini, dan site title-nya di sini juga ya. Kemudian ke appearance setting ini untuk tipografi, misalnya seperti font ini yaitu Niramid, dan body font yang ini yaitu Montserrat, dan seterusnya. Namun karena ini free, jadi kami tidak bisa mengeksplor lebih jauh untuk mengedit lebih jauh bagaimana website kita, dan harus pro untuk lebih bisa mengeditnya lebih jauh. Ini background colornya memang tidak terlalu kelihatan ya, dan accent colornya ini untuk tombol yang ini kita ganti ya, terganti ya, kita keluar. Oke, background image ya,
tidak di ya. Dan ini ada button radius juga kita pakai, ini kotak ya, namun kita kecilkan lagi, besarkan, kecilkan agar lebih bulat gitu, biar tidak ada sisi-sisinya. Dan ya, kemudian setelah appearance ada front page. Front page ini untuk semua semua menu-menu atau semua tampilan yang ada di homepage ini. Ya, kami menonaktifkan beberapa struktur dari template, yaitu ada ribbon dan subscribe karena kita nggak mau menggunakannya, dan kita bisa mengeditnya ini. Nah, ini foto ini diambil dari Google ya, dan langsung kita ganti di sini ya. Jadi seperti ini, dan title SR Education, dan teksnya seperti ini, dan buttonnya itu diganti, dan ya semua bisa diedit di sini ya. Ya, pokoknya semua yang ada di sini itu diedit melalui front page section di sini. Ya, namun ada satu hal yang kami edit di front page ini menggunakan Elementor, yaitu ya di sini. Ya, yang di sini ini semua kita pakai Elementor, dan memang dari semua page, dari semua struktur page yang di sini hanya ini yang bisa dipakai, yang bisa kita terapkan Elementornya. Kita keluarkan aja. Oke. Dan bagaimana kita mengedit page atau struktur yang tadi melalui Elementor? Kita ke page, lalu kita ke all page, dan kemudian kita ke home dan edit ya, edit. Di sini nggak tertampil apa-apa, dan kita edit with Elementor. Ya, hanya ini yang bisa kita edit. Yang lainnya, yang di atas maupun di bawah ini nggak bisa kita edit melalui Elementor, maka kita edit melalui customize di WordPress tadi. Nah, untuk yang ini kami masukkan teks berupa heading 3 agar lebih besar, dan kita bisa membesarkannya lagi sebenarnya. Jadi heading 2 dan heading 1 ya, dan yang ini di bodinya. Dan ini untuk foto ini juga kami unggah langsung dari internet ya. Kita download dari internet dan kami unggah langsung ke sini seperti itu. Dan kemudian yang ini button, dan ini sebenarnya kita buat secara manual ya sebenarnya. Bagaimana cara membuatnya? Kami langsung menggeser image ke sini, nanti keluar di sini, dan kami upload image-nya, yaitu image SD di sini ya, dan kita masukkan captionnya, linknya. Ya, linknya ini kita masukkan sesuai dengan kategori SD ya di sini, dan kemudian kita ganti juga di style, bagaimana hovernya. Apabila kursor digerakkan, maka nanti opacity-nya berkurang, dan juga ada hover animation yaitu shrink di sini. Ya, sama semua kita semua mengedit dengan sama ya di sini. Oke. Mungkin seperti itu saja. Lalu di sini juga ada live chat, yaitu EduChat ya. EduChat ini bisa digunakan untuk peserta didik apabila peserta didik itu ingin bertanya kepada si admin tentang
sumber belajar ataupun tentang kesulitan yang mereka hadapi dan yang lain-lain. Dan ini kita menggunakan plugins 3CX kalau nggak salah ya. Mari kita cek langsung. Ya, kita leave aja karena tidak ada yang kita edit di sini. Cara menggunakan plugins hijau kita lihat dulu ya pluginsnya ya di sini. Plugins dan installed plugins. Ya, 3CX live chat, dan ini kita cari di add new. Cara memasang plugin di add new dan langsung kita cari 3CX live chat. Ya, di sini kita install dan activate dan langsung muncul di sini langsung ya. Dan kemudian hal yang kita gunakan ini adalah mega menu. Mega menu ini digunakan daripada drop down itu agak ribet ya. Kalau misalnya dikebawahin nanti ada SD, SMA, SMK dan yang lain-lain, tapi nanti tulisannya ke kanan kiri, dan itu menurut kami agak sulit untuk dikontrol, maka kami menggunakan mega menu. Kemudian mega menu ini sebenarnya kami gunakan juga di pluginsnya. Dan bagaimana cara kami untuk membuat kategori, yaitu dari SD, dari kelas 3, dan ada mata pelajarannya ini. Kita semua ini kita buat yang namanya kategori. Kategorinya itu ada di post categories, dan ini kita membuat hierarki dari kategori ya. Dan kategori ini pastinya kami tampilkan atau cantumkan sesuai dengan konten-konten yang kami unggah, seperti misalnya perubahan sosial budaya dan globalisasi ini, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 SMP, dan kemudian dan lain-lain. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kami untuk membuat course ini menunya menjadi mega menu dan tertampil kategori-kategori. Nah, sekarang caranya adalah kita ke appearance dan kita ke menus. Nah, di course ini kita lihat ada hierarki dari kategori-kategori yang kita buat, dan bagaimana cara membuat kategorinya. Dan membuat kategorinya itu untuk membuat menu, kita klik sini view all, dan kita masukin satu persatu, dan kita dan kami bentuk ya hierarkinya di sini agar nanti bisa lebih tertata di sininya ya. Dan kami di sini menggunakan yang namanya Max Mega Menu, yaitu plugins untuk membuat mega menu secara otomatis. Nah, untuk membuat mega menunya ini, kita klik di sini. Kita lihat nih, ada 5 columns yang kita ingin tampilkan di sini ya. Dan kami ingin menampilkan hanya berkaitan dengan jenjang dan kelas, dan juga mata pelajarannya. Jadi ya, ini bisa kita edit lagi jadi 6 kolom, 7 kolom sampai 12 kolom kita bisa masukin di sini, tapi kami hanya menggunakan 5 kolom, yaitu untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan umum, seperti itu. Di sini juga bisa kita masukin ya. Kalau misalnya ingin menggunakan image, kita bisa mengunggah image di sini. Sementara kalau misalnya kita ini menggunakan yang namanya kategoris ya, seperti itu, dan bisa diedit pokoknya ya.
Dan untuk mengunggah dari post, kita bisa membuka post, kemudian add new. Dan di sini kami dari konten-konten yang ada di SR Education ini isinya itu sangat beragam ya, sangat beragam dalam artian format medianya, yaitu ada yang video, ada yang modul juga, dan lain-lain. Untuk video, coba kita lihat dulu ya di all post. Misalnya adalah ya tema 7 ini. Ya, kami ngetik di sini, mengetik judul dari videonya, dari tema yang ingin kita bawakan kontennya, dan kemudian ada pengantar sedikit. Ini menggunakan teks langsung, dan untuk mengembed ini kami langsung melakukan copy paste, yaitu kami klik di sini ya, plus ya, langsung ke paragraf, dan langsung misalnya ini ya, kita tes dulu. Misalnya kami ingin memasukkan video ini ke dalam website kami, dan caranya adalah dengan bagikan, dan juga kami salin URL-nya, dan kemudian kami Ctrl V ya, di copy dan langsung keluar seperti ini ya, seperti itu kalau misalnya video ya. Kemudian bagaimana apabila kami ingin mengunggah yang berupa PDF ya, yang berupa PDF ini sama ya, kita buat judulnya, dan kemudian kita buat juga teks singkatnya, dan kemudian kita masukkan PDF. Bagaimana masukkan PDF? Kami klik plus di sini, dan kemudian kita ke PDF Embedder, dan kita klik di sini, dan kemudian kita mengupload files dari PDF yang ingin kita gunakan. Misalnya ini modul akuntansi, kita gunakan di sini ya. Ya, setelah ini kalau misalnya kita publish atau kita update, nanti PDF dari akuntansi ini juga akan tertera dalam page tersebut ya, seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ke About Us. Kita akan ngebuat halaman About Us. Pertama-tama klik page, terus ke all page. Nah, setelah itu kita klik About Us. Kebetulan di sini saya udah bikin isi dari About Us itu, jadi diklik aja. Nah, terus klik Edit with Elementor. Kenapa pakai Elementor? Supaya tampilan itu lebih mirip ke webnya, jadi kita nanti nggak perlu ngedit lagi. Jadi udah mirip gitulah sama yang nanti bakal muncul. Nah, ini udah ditulis. Ini pakai text editor yang ada di sebelah kiri, itu di drag. Ini udah ditulis isi dari About Us-nya. Terus kalau mau ditambahin tinggal diklik, atau bisa juga di sebelah kirinya kita masukin. Nah, terus kalau udah, oh ya, ini ada fungsi ini juga buat codingnya. Kalau ada yang mau di blok gitu, kalau lebih nyaman di coding. Kalau saya kemarin udah di drag aja, udah bisa juga. Terus pencet update. Nah, di update ini nanti bakal ke publish. Setelah itu klik exit to dashboard, terus kita balik, kan itu update, gak perlu pencet lagi. Nah, langsung ke WordPress aja.
Nah, itu ternyata udah terupload. Terus kita coba di refresh dulu, terus masuk ke About Us-nya. Nah, ini dia About Us-nya udah jadi. Udah deh, selesai cara ngebuat About Us. Mungkin segitu saja ya untuk penggunaan dari tutorial dari proses desain dari website SHR Education, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.